Ya, apa yang kemarin kita pelajari? Apa yang sudah kamu lakukan? Dasar-dasar penggunaan R-nya, Pak. Seperti dasarnya apa? Penggunaan cara memasukkan nilai ke variabel di R. Terus? Menggunakan, ya. Terus menjalankan fungsi di R-nya gitu, Pak. Kayak fungsi print nilai dari variabel. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Vektor ya, vektor. Menggunakan tipe data. Tipe data. Menggunakan C gitu. Terus apa lagi? Terus operasi aritmatika ya, Pak. Good. Terus coba Nabila nih, belum ada gambarnya nih Nabila. Dicari yang belum ada gambarnya ya nih. Nabila, lanjut Nabila. Maaf Pak, tadi telat masuk. Jadi iya, telat masuk. Ya, kemarin minggu lalu kita pelajari apa Nabila? Habis masak ya, kelihatan. Enggak Pak. Kemarin itu soal yang menggunakan mengolah data menggunakan R. Terus dari import data, terus operasi matriks. Dari operasi matriks itu ada perkalian, penjumlahan, gitu Pak. Terus? Sama determinannya, terus faktor nyari faktor. Terus? Apa lagi? Apa lagi? Nabila? Ini kan dari import. Sampai situ, vektor? Terus kan ada yang tadi itu import data. Dari import data itu misalnya yang kita import itu ada file CSV. Terus itu kita bisa pas diimpor itu kan masih belum ada, belum berbentuk tabel gitu. Jadi kita kasih file itu pakai operasian data file itu. Oke. Baik. Terus apa nih yang belum nih? Kok cewek semua belum ya? Yulia, mana Yulia? Ya? Ya? Kakak Yuli sebelahnya nih siapa nih? Siapa nih? 583 siapa nih? Rizky. Rizky. Rizky? Mana Rizky? Yulia sama Rizky coba. Mana Rizky? Ada suaranya? Ya? Dia habis absen terus pergi lagi tuh. Harus cek satu tuh. Mana dia? Mana di Yulia? Kok hilang? Sisanya. Nggak ada ya? Ado, temenmu mana Ado? Ketua kelasnya siapa nih? Aldo kan? Bukan Pak. Siapa? Lukman Pak. Oh Lukman, iya Lukman. Coba Man, tadi mana tuh Man? Berdua tuh Man. Mungkin gangguan sinyal Pak. Oh gangguan sinyal, iya sih. Iya. Giliran tadi waktu nggak dipanggil nggak gangguan ya?
Oke. Eh, jadi minggu lalu kalian sudah saya asumsikan ya, karena memang susah untuk kita ngontrol, kita cek satu-satu. Tapi yang kita asumsikan bahwa semua sudah mencoba asumsi ya. Ingat, ini kalian harus ngetik ulang, benar-benar jangan cuma copy paste, apalagi ngambil dari temennya, tolong kirimin dong, gitu kan. Akan ketahuan juga dan nggak ada gunanya juga kalian nanti belajar ini. Ada kalian saya minta untuk membaca dari chapter pertama, halaman pertama, bab pertama itu bagaimana load data, kemudian load data ya, kemudian create data, data dari berbagai tipe, kemudian ada fungsi, ada objek ya, ada namanya array, apalagi ada faktor, apalagi itu, ada list, ada vektor, ada tipe objek time series, ya kan? Itu bedanya. Jadi harus dilihat, salah satu yang beda antara array dengan data frame adalah kalau array itu bentuknya adalah seperti matriks, bisa ruang dimensi n gitu ya, tapi dia biasanya harus sama, numerik ya numerik, nggak boleh berbeda. Nah, kemudian mana Yulia? Udah balik belum Yulia? Ini udah nambah 2 nih soalnya. Yo, Gangguan sinyal Pak Yulia Pak. oh sinyal. Tahu dari mana dia? Oke. Barusan saya WA Pak. Oh, berarti WA-nya masuk, berarti nggak sinyal ya? Nih. Untuk video mungkin kurang ya. Betul Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, kemudian kalau data frame, saya ulangi lagi, data frame itu bentuknya seperti matriks, tapi dia bisa gabung antara karakter dan geonumerik. Harus digabung. Kalau array dia harus sama, gitu ya. Kalau data frame bisa di mix, bisa dicampur. Kemudian time series itu khusus time series, sedangkan list itu adalah cenderung untuk input data apapun di situ. Jadi seperti basket lah ya, tempat kita bisa naruh semua tipe data di situ. Bisa kita masukkan vektor, kita taruh faktor, array dan sebagainya. Kemudian ada operasi vektor. Ya, operasi vektor itu ada di situ ada length ya, kemudian ada sum, bisa aritmatika, dan juga ada logical vector ya, seperti true false ya, pakai apakah dia sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Harus mestinya kalian sudah bisa mempelajari dari buku itu. Kemudian ada matriks, perkalian matriks, operasi matriks ya, ada bintang, bedanya stars dengan persen, star persen itu adalah perkalian matriks dengan perkalian antar biasa aja. Kalau matriks biasa, kalau star biasa berarti dia hanya pengalikan setiap elemen. Sedangkan kalau pakai persen itu adalah dot product, perkalian matriks. Ya. Ada determinan, ada solve untuk inverse, transpose, dan diagonal, dan banyak sekali. Ini kemudian ada data frame, ada namanya binding, ya binding itu untuk menggabungkan, ada row bind, ada call bind. Binding itu untuk menggabungkan antara baris, itu adalah row bind, sedang call C bind itu untuk menggabungkan kolom. Ya sempat pelajari itu tadi ya. Masih ingat nggak? Ari mana Ari ini? M Ari. Ri. Udah Ri, itu Ri. R bind, C bind udah coba belum Ri kemarin? Aris, sorry, M Aris ya. Iya Pak. Kemarin udah belum tuh? Udah Pak. Bener, udah aja kamu. Iya Pak, udah dikumpul malahan. Oh, udah dikumpul. Iya dikumpul, saya tanya udah dikerjain belum? Dikumpul bisa aja kamu ngumpul punya orang lain kan? Ngumpulin bisa aja itu. Oke. Nah, mana tadi? Sama si Yulia ya. Kemudian import dari tipe data lain, jenis data lain ya, ada bisa pakai SPSS ya, pakai namanya library foreign ya, pakai library foreign
itu pakai SPSR, read.spss. Kalau untuk Stata, read.dta. Oh, sudah selesai meetingnya, sebentar. Hadir. Ya. Terima kasih Pak Nisa, makasih Nisa. Ya, Assalamualaikum. Ya, you know, we have 3 Zoom meeting. After this ada meeting yang lain, gitulah. Jadi nggak sengaja. Saya mau pindah-pindah juga susah pindah kalian ya. So, where were we? Sampai di mana kita? Sampai di mana Yul? Yul tadi belum jawab tadi. Yul sama siapa tadi? Yulia sama Rizky mana? Mana Rizky-nya tadi? Udah 35, udah 36 soalnya harusnya udah nambah nih. Rizky mana Rizky? Saya, Pak. Oh, ya. Terus tadi Yulia, yang saya panggil Yulia kan? Belum ada juga. Man? Kemana sih Yulia, Man? WiFi-nya gangguan, Pak, katanya. Oh. IndiHome gangguan, Pak. Oh, IndiHome gangguan. Pakai IndiHome. Hanif. Nif? Nah, kalau ini gangguan juga nih. Nif? Tuh, dia ada tapi nggak ada gimana nih? PR, Man, cek si Hanif, Man. Nah, tugasnya ketua kelas kan gitu. Nah, Yulia baru masuk tuh. Oke, moga-moga kondisi oke semua ya. Oke. Menyimpan data ke dalam file ya, ke dalam file itu banyak sekali bisa pakai write.table ya. Jadi ada membaca juga bisa menyimpan. Kalau yang jelas ada untuk membaca itu bisa pakai perintahnya read.table dan itu menjadi yang paling generik ya. Perintah yang paling generik read.table tadi itu perintah paling generik, bisa dilakukan di bisa dilakukan dengan beberapa tipe lah gitu. Kemudian ada manajemen objek. Asumsi saya kalian punya akses dengan buku ya, buku baik warna orange, warna biru, biru, orange sama coklat ya. Sekali lagi kalian bisa akses bagaimana caranya, saya nggak bilang harus membeli atau seperti apa. Bagi yang pakai warna orange atau warna biru itu biasanya masih ada di bab pertama itu ada penjelasan bagaimana untuk melist informasi ya, manajemen objek, ada remove atau RM bisa, kemudian object list, kemudian menampilkan working directory. Working directory itu adalah direktori tempat kita bekerja ya, bisa juga kita nyimpan, save atau loading situ. Kemudian berkaitan dengan missing data. Nah, coba Rizky, Yulia belum masuk ya? Yulia udah belum? Belum. Rizky yang tadi saya panggil belum ada. Rizky, mana Rizky tadi? Saya, Rizky, udah sampai missing belum kemarin? Missing ini hilang ya, bukan kangen ya? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Ya emang saya masih muda kelihatannya emang. Atau kamu yang lebih tua? Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, canda. Sampai apa missingnya? Contohnya yang kamu udah lakukan? Saya sampai yang set sebagai missing itu, Pak. Cek apa? Set sebagai missing. Baru sampai situ, Pak. Ya, jadi cek missingness bisa bentuknya adalah
itu bentuknya NA, not applicable, atau NaN, ya. NaN itu juga not a number, ya. Bisa Na, bisa infinity, jadi INF, ya. Juga Na not available, gitu. Itu adalah missing yang harus kalian lakukan di awal untuk cleaning sebelum melakukan proses analisis selanjutnya. Yang bisa kita lakukan pakai perintah complete cases, sebenarnya complete cases itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa pakai complete cases is NA untuk ngecek apakah ada NA di situ, ada berapa NA jumlahnya, dia akan menghasilkan bentuk apakah true false, apakah dia NA atau tidak. Sampai chapter pertama ada ya pertanyaan? Kalau nggak ada tuh ada dua hal kemungkinan, nggak ngerti atau nggak ngerti atau ngerti. Nah ini mau belajar R dia kecil-kecil, masa kalah sama dia? R katanya. Bisa ngomong R nggak? Nah, coba anak masing-masing dikasih tahu coba yang punya anak. Sita, anaknya mana? Nggak ada ya? Oke. Dia pengen tahu juga bapaknya ngapain gitu, ngomong kencang-kencang katanya. Oke. Kalau ada pertanyaan nggak untuk yang bab pertama? Saya Pak. Ya. Untuk yang Siapa? kan Siapa? Nisa. Nisa Pak. Ya. Ya. Kan kemarin itu Nisa ada double yang S ya. Yang readable dari web Pak. Itu emang webnya harus yang kayak gimana atau semua web itu bisa Pak? Soalnya kemarin itu saya coba buka yang dari Kaggle, terus saya coba read itu nggak berhasil Pak. Iya, dia udah ada link CSV-nya nggak? Ada, sudah. Belakangnya HTTP, UCLS, kemudian binary gitu? Iya, endingnya udah .csv. Enggak, tapi linknya udah bener belum? Kalau intinya gini, kalau kamu copy file itu, kemudian kamu masukkan ke browser, kemudian kamu enter, dia akan terdownload, itu berarti bisa di-download, gitu aja. Kalau masukkan browser, ya kan? Itu dulu, itu cara yang paling mudahnya, itu paling ngecek. Kalau nggak bisa, berarti dia pakai proxy itu sebenarnya. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau bisa pakai minggu lalu saya baru ngajarin, jadi gini, kemarin saya ngajarin di LIPI juga, kalian bisa ngambil dari data World Bank, itu pakai WDI package, itu salah satu, dia bisa download CSV, tapi perlu package tersendiri kadang-kadang, ada package yang harus coba cek WDI, ya, World Bank indikator lah, itu banyak indikator bisa kalian ambil di situ. Tapi intinya kalau linknya sudah ada, kalau kalian dapat linknya, kemudian kalian masuk ke browser, kalian enter, akan terdownload, nah itu bisa. Kalau nggak bisa itu berarti nggak bisa di-download pakai yang proses ini. Gitu nih. Iya, okay. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Udah mata ngantuk semua nih. Apalagi ini nih, siapa nih? Fadila nih. Fadila, kamu nonton apa ngelihat ini nih Fadila? Nyimak, Pak. Oh, nyimak. Saya pikir kayaknya ada gerak-gerak di TV-nya itu di kacamatanya, jangan-jangan nonton film tapi biar kelihatan ini nih. Nggak, canda. Oke. Coba saya cek. Online juga harus interaksi dong, ya kan? Ini 24429 siapa nih? Siapa nggak kelihatan nih? Saya nggak. Muhammad apa nih? Yang matanya kayak Spider-Man tuh. Saya, ya kan? Pak. Ya. Iya, matanya kayak Spider-Man tuh, tuh. Kamu background diganti aja, nggak kelihatan mukanya. Nah, gitu. Jadi, kan? Nah, tadi kayak Spider-Man tuh matanya tadi. Muhammad siapa namanya?
Gagah, Pak. Baca. Gagah. Wih, di Ya, mana Pak. Gah kamu Gah? Saya di Malang, Pak. Wih, Malangnya di mana kemarin? Lupa saya nanya. Ke Panjen, Pak. Oh, Panjen yang bagian sana. Oke. Ya. Oke, cek satu-satu lah biar ini. Udah ngerti? Gah? Ngerti apa, Pak? Ya udah itu dia. Saya juga bingung. Kamu ngerti nggak yang mana? Bagus. Saya juga bingung nih. Kamu ngerti nggak nih yang mana? Apa coba? Yang tadi, Pak, R. Iya tadi R, Ya. besok S. Iyalah tadi R, apa besok juga R terus, Gah. Iyalah. Iya. Kebanyakan jadi Spider-Man sih. Nih, kemudian siapa lagi nih? Cek satu-satu nih. Nabila. Iya. Nabila mana Nabila tuh? Kayaknya lagi di padang rumput ya. Gimana Nabil? Aman? Insya Allah, Pak. Ya, kalau udah insya Allah susah saya bilang insya Allah lah. Mau bilang gimana nggak salah? Kan insya Allah Pak susah ya kan gitu. Ngerti ya? Jadi gini, nanti ketika ujian juga begitu. Ketika ujian saya selalu kalian tuh ujian jangan pakai perasaan ya nanti. Insya Allah bisa insya Allah gitu kan. Kadang-kadang ujian mahasiswa tuh ujiannya pakai perasaan. Pas lihat ujian terus lihat nilainya, perasaan saya bisa gitu. Makanya karena kalian biasanya pakai perasaan gitu kan. Makanya jangan. Jadi harus beneran ya, harus jangan pakai perasaan ujian nanti. Jangan bilang, oh perasaan saya bisa gitu, perasaan kamu yang bisa. Tapi yang sebenarnya belum tentu bisa. Makanya saya cek satu-satu. Meskipun ini takes your kuota lah. Tapi udah dapat kuota kan masing-masing ya? Iya kan? Dapat kuota udah ya? Udah habis? Habis, Pak. Kamu buat nonton apa? Nonton Zoom, Pak. Nonton Zoom? Ya kamu nonton Zoom. Ya. Mungkin ya tapi paling tidak lebih bisa di rumah kan lebih enak kan ya? Pilih di rumah atau di kelas? Apa di kampus? Kampus, Pak. Kampus ya, Kampus, bener Pak. ya. Kampus, Pak. So pengen di kampus, jangan di kampus. Kemarin pengen pulang, sekarang pengen kampus. Oke, insya Allah lah. Semoga COVID-nya cepat tertangani dan kita semua kembali ke kampus ya. Saya tahu kalian akan PKL-nya online kan, seru banget itu kan. Itu pertama kali dalam sejarah itu. Saya juga tadi pagi mikir amazing ya. Tapi akan kita buat lah. Karena ada beberapa hal yang nanti kita coba atur. Ini kan KS ya. KS kita atur yang coba PKL itu membantu di subdit saya untuk pengembangan big data. Kedepannya pengen arah seperti itu. Maka tadi saya diskusi dengan Bapak Ibu dosen di STIS mengenai PKL kalian yang online. Wah, mantap. Jadi akan banyak cerita lah itu PKL online itu. Gimana naik kereta, gimana naik pesawat gitu ya sebenarnya. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah statistik deskriptif dan visualisasi. Masing-masing udah ada bukunya ya. Bisa mengakses buku, saya nggak bilang udah ada buku. Ingat, nanti bilang, saya takutnya selalu di sosial media itu pasti kita memaksa untuk beli bukunya. Ya, harus punya buku. Enggak, ya. Punya akses ke bukunya. Buat apa? Buat mempermudah kalian untuk belajar. Oke? Right. Karena biasa nanti sosial media, apalagi anak-anak milenial itu nanti bisa isunya beda-beda. Mohon diakses data bab 2 ya, statistik deskriptif, cara mengakses terserah kalian. Ada statistik deskriptif dan visualisasi data. Kita lihat satu-satu, ada rata-rata, ada median, ada modus, ada fraktil ya. Fraktil itu membagi data menjadi sama besar, tergantung mau bagi 4, bagi ada desil ya. Kalau sini ada desi, kalau sini ada desil ya. Sama 4 gitu ya, ada persentil ya. Ada dispersion, ada IQR dan sebagainya di situ. Dan salah satu contoh yang dilakukan di situ contoh untuk dataset state X77. Nah, coba saya share. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Belum, emang belum saya share. Sebentar makanya. Kalau sudah itu bahaya tuh makanya ya. Udah Pak, waduh itu yang share siapa itu?
Oke, ya. Udah kelihatan? Udah, Pak. Nah, jelas? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oh, saya belum jelaskan kok. Udah jelas. Saya ini kan belum saya jelaskan ini isinya. Ini kebanyakan di rumah kalian serius semua ya. Oke. Karena bantuin Bapak Ibu ya, masak. Iza tuh kayaknya lagi mikirin makanan untuk sore apa gitu masak kelihatannya. Ya nggak, Za? Enggak, Pak. Oke. Oh enggak. Kamu tuh nggak mikirin makan, harusnya bantuin lah orang tua. Gimana sih? lagi di ini ya, Za? Lagi di mana? Kafe ya? Iya nih, Pak. Stabil kalau di kafe. Oh iya. Itu orang kafe nggak bosen apa sama kamu, Za? Kafenya pindah-pindah sih, Pak. Kafenya pindah-pindah? Loh, gimana kafe bisa pindah-pindah? Sayanya. Hah? Saya yang pindah, Pak. Gimana? Oh iya, kafe bisa pindah-pindah kan bahaya juga masa kafe pindah-pindah. Oke, lihat di sini, udah kelihatan ya? Ada perintahnya adalah data, ya. Kemudian data ini adalah untuk menampilkan data-data yang tersedia di R. Jadi R itu sudah menyediakan beberapa data-data yang bisa kita gunakan for free untuk latihan. Ada data Air Passengers, ada data Johnson & Johnson, kemudian ada juga data misalkan US Arrest, ya nanti kita pakai itu, atau data pakai state. Nah, ada data state di sini. Nih, state, ya, ada state X77, ini pakai perintah state. Nah, itu bisa kita akses. Nah, untuk latihan, kita pakai perintah data state. Kemudian kalau kita load data set, kita akan muncul adalah ini. Ini adalah 50 negara bagian di Amerika, ya. Ada yang sudah pernah ke Amerika? Hah? Rijalu sudah pernah? Belum, Pak. Kamu kalau ke Amerika mau kemana? Di Rijalus? Panggil apa? Rijal atau Alus? West Virginia. Kenapa? Nggak tahu sih, kalau di internet kayaknya bagus tuh pemandangan. Oh, itu kan kalau di internet. Nggak percaya lah. Apalagi yang foto Instagram tuh bohong-bohongan semua. Apalagi pakai ini, pakai apa namanya, Xiaomi. Oh, itu udah banyak maskingnya itu sebenarnya. Jangan percayalah. Harus ada good reason lah gitu. Ya, insya Allah kamu bisa ke West Virginia. Siapa lagi coba saya doain, amin. Fanny. Van. Serius Van ini. Ya Van. Kalau ke Amerika kamu mau kemana, Van? Belum ada kepikiran sih, Pak. Oh, masih mau menjelajah Indonesia dulu. Oh, Masya Allah. Jadi cocok lah jadi ini. Jadi apa namanya, anggota DPR untuk menjelajah Indonesia. Enggak sih, anggota DPR malah pengen jalan-jalan dia. Ya, luar negeri dia pengennya. Iya, ya. Menjelajah Indonesia ya. Bagus ya. Iya. Jadi cocok nih jadi koordinator statistik kecamatan seluruh Indonesia nih kayaknya. Iya, Pak, semoga. Iya. Oke, Aisyah. Nah, Aisyah tuh kayaknya pengen pergi tuh dia tuh. Syah, kamu kemana, Syah? Ke Amerika, Syah? Belum kepikiran juga sih, Pak. Waduh, pikiran. Jangan dong. Kita saya udah bosen nih. Jadi harus dibikin dream lah. Nanti kita bikin dream lah. Kalian bisa jalan-jalan atau sekolah di sana ya. Emir Lutfi itu udah kelihatan tuh mau ke San Francisco tuh kelihatannya. Enggak sih, itu jembatan di mana tuh? Itu jembatan Madura itu. Iya. Tommy Tumir. Oke. Jadi data ada dari population, ada income, ada illiterasi itu apa? Illiterasi itu apa? Ada yang tahu? Velia. Illiterasi. Vel. Baru dengar, Pak. Oh, baru dengar. Iya, illiterasi coba Google. Coba deh, googling di Yahoo deh. Googling di Yahoo. Masa googling di Yahoo ya? Itu adalah tingkat apa? Fahri, tingkat apa Fahri? Tuh, kalau Fahri ngerti karena dia illiterasinya rendah tuh. Karena baca buku, lihat di belakang tuh. Ya kan? Bukunya banyak seperti itu Fahri. Baca atau enggak tahu saya. Atau kamu punya ini, rental buku ya, peminjaman buku itu.
Iliterasi apa, Fahri? Ayo, Fania tadi. Siapa tadi? Buta huruf ya. Buta huruf. Kemudian jumlah life expectancy, lamanya dia. Jadi itu hidup ya. Angka harapan hidup, kemudian pembunuhan, ada HS itu ada high school graduate, banyaknya persentase yang graduate high school, ada frost itu ya jumlah hari yang dingin, kemudian ada area, ya, area itu luasnya, gitu ya, situ. Oke. Kita bisa lakukan di situ. Kemudian kita bisa lakukan summary untuk data tersebut. Summary-nya bisa kalian interpretasikan nanti ada population dan sebagainya. Nah, lakukan nanti seperti biasa bahwa nanti kumpulkan jam 4 ya untuk melakukan yang sama nih, dim, kemudian median, kuantil dan sebagainya sampai dengan nanti akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya ada row means, ya. Kemudian itu untuk menjelaskan untuk mendapatkan baris rata-rata per baris. Kemudian row sums itu rata-rata jumlah per baris. Ada call means itu untuk per kolom ya dan sebagainya. Dan ini ada correlation di halaman 38 kalau buku warna orange halaman 38 itu correlation untuk menghitung korelasi. Nah, ada juga yang saya coba untuk jelaskan di sini. Masih kelihatan ya? Apa di sini ya? Ada state X77 as data frame. Kita ini buat menjadi data frame. Kemudian berikutnya adalah untuk melakukan kategorisasi yang di halaman 39. Kalau di buku yang warna orange silahkan disesuaikan warna coklat atau warna biru, coklat dan warna biru ya. Yang itu ada data frame itu untuk jadikan data frame. Kemudian 3 kategori. Nah ini ada lihat di sini. Kalau ada di situ ada sedikit kesalahan, tanda plusnya mungkin dihilangkan aja. Ada state X77, kemudian cut, ya kan? Itu kita meng-cut dari population menjadi beberapa bagian. Yang batasnya adalah gini, 0 sampai 3.000, 3.000 sampai 10.000, dan 10.000 ke atas atau infinity itu menjadi 3 bagian. Di mana 0 sampai 3.000 itu menjadi low, 3.000 jadi 10.000 menjadi medium, kemudian 10.000 ke atas menjadi high. Itu yang yang sudah dijelaskan di buku itu. Kemudian juga pakai perintah if else. If else sama, if else itu adalah begini, ketika dia ketika dia benar, maka if gini aja. Oke. Kelihatan if else sini? Sini if else ada tes, adanya. Jadi kalau ketika dia tesnya oke, maka masuk ke sini. Kalau tidak, maka pilihan yang ada di tengahnya. Bahkan if else itu bisa juga dibikin sub. Jadi bisa if else, kemudian dalamnya lagi if else lagi. Jadi bisa kita buat if else beberapa kali. Jadi berjenjang. Ya. Itu if else. Kemudian juga berikutnya ada untuk membuat tabel itu pakai perintah table. Tapi di sini harus diperhatikan ada yang kurang di situ. Harus kalian berikan tambah attach supaya apa? Supaya dia nempel. Jadi kalau kita belum tentukan attach, maka ketika kita bilang tabel ini kita nggak akan muncul data tersebut. Maka kita harus bikin attach untuk memastikan bahwa data tersebut bisa ter-attach di sini. Ya, ini table. Jadi ini buat tabel. Kemudian itu lakukan buat sampai tabel. Kemudian juga sampai yang tabel untuk tabel persentase per kolom. Itu ada proportion table gitu. Ada di halaman 42. Kemudian masuk kita ke visualisasi data. Visualisasi data itu adalah proses yang paling penting karena dia itu dibutuhkan untuk melihat kondisi data. Ya, ini sangat penting. Paling generik adalah menggunakan perintah plot. Ya, plot di situ gambarnya plot gitu.
Kemudian ada tipenya, bisa isinya adalah X sama Y, itu argumennya X untuk nilai pada sumbu X dan Y untuk nilai pada sumbu Y gitu ya. Nah, ada type itu untuk menampilkan poin, garis ya, kemudian step function atau keduanya. Kemudian juga jenis-jenis dari PCS juga bisa dilihat di situ. Perintahnya sederhana, pakai perintah plot. Kemudian nanti ada tambahan-tambahan untuk memberikan misalkan label X lab itu X label, Y lab itulah Y label pada Y. Call itu untuk memperlihatkan color ya. Kemudian main itu untuk judul sama sub judul, ada namanya sub ya. Itu kalian coba lakukan di halaman di visualisasi. Kemudian selain daripada plot, ada juga fungsi-fungsi lain seperti histogram, box plot, stem and leaf, pie, atau pie, ya. Kemudian bar plot dan juga yang lainnya, ada pairs. Nah, silakan nanti dicoba sampai dengan nanti ada diagram batang, kemudian sampai dengan QQ plot, dan juga scatter plot, ditambah nanti perintah pakai fungsi namanya core plot, CORRPOLT, core plot ya, core plot untuk memanggil untuk membuat correlation plot yang menarik dibandingkan dengan pairs yang ada. Core plot kemudian berinteraksi dengan diagram itu sama, itu kita klik dia akan menampilkan nilainya, atau kita juga bisa pakai identify untuk menampilkan angkanya tersebut di dalam gambar tersebut. Jadi ada pakai perintah locator atau pakai perintah namanya identify. Silakan nanti dicoba. Kemudian untuk memastikan untuk gambar-gambar yang sudah kita buat itu bisa kita simpan ke dalam file-file. Filenya bisa bentuknya adalah PDF, JPEG, atau TIFF dan sebagainya. Perintahnya sesuai di situ. Ada perintah PDF, kemudian nama path filenya, kemudian perintah plot, kemudian baru dev off. Dev off itu harus dilakukan. Perhatikan ya. Dev off harus dilakukan supaya apa? Supaya PDF tersebut tidak kalau kita tidak pakai dev off, maka semua plot yang dihasilkan akan tersimpan ke dalam file yang kita tentukan di awal. Jadi dev off itu seakan-akan menutup fungsi yang PDF sebelumnya. Jadi itu sepasang. Jadi ada JPEG, dev off, PDF, dev off. Jangan lupa untuk menutup dengan perintah dev off tadi. Oke. Sampai situ Azam, mana Azam? Siapa? Azam yang lagi makan kue itu, roti. Apa tuh? Oh, belakangnya kamu kemana tuh? Lagi masak? Kenapa? Oh, tadi nggak ada soalnya gambar kamu. Adanya gambar itu apa tuh? Makan siang ya, belum makan ya. Oke. Berikutnya adalah perintah fungsi package yang disebut ggplot2 ya, ggplot2. Datanya sudah saya kirim by email kemarin tadi pagi. Sudah diterima belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak, sembari lemes nih. Belum pada makan siang ya? Belum ya? Joyce belum? Belum. Belum. Sibuk belajar ya? Enggak, Pak, tadi ketiduran. Jadi belum. Oh iya. Hanif, mana Hanif? Tadi nggak Hanif nggak kelihatan ya. Hanif? Hanif? Ini kebanyakan belajar malam, jadi siangnya tidur gitu kali ya. Nif? Tuh nggak ada tadi. Tadi Hanif belum respon kan dari tadi ya? Man? Hanif kenapa, Man? HP-nya hilang, Pak, jadi susah ngubunginya, Pak. HP-nya hilang. Masya Allah. Terus ini dia pakai apa? Laptop ya? Di mana Hanif ya?
Nggak ada ya? Nif? Nggak ada. Itu siapa tuh? Yasmin ya? Yang merah Yaski, itu Pak. siapa? Oh, Yaski. Oh ya, kayak gitu, kayak kamu kayak orang lagi nyesel gitu, lagi galau kelihatannya duduknya itu. Kenapa PKL online gitu ya? Galau kelihatan kamu, Yaski. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum dicoba ya? Silahkan nanti coba setelah ini. Terakhir, nah kita tahu nih kapan selesainya Pak. Katanya mau tidur lanjut. Kalian boleh lanjut tidur nanti, mungkin setelah selesai ini ya, karena PR-nya mungkin harus cepat. Adalah pakai ggplot 2. ggplot 2 ini adalah package untuk untuk membuat visualisasi data. Ya, ggplot 2 visualisasi data. Datanya itu sudah saya berikan, dan ini adalah fungsi untuk package untuk membuat visualisasi, dan bentuknya adalah seperti ini. Dia akan dibentuk sebuah layer. Dia akan layer pertama layer kosong. Jadi kalau kalau kalian rias itu kan, kalau kalian ngerias itu kan ada foundation ya kan ya kan, kemudian apa lagi, ada abis foundation ditambah lagi alis. Saya nggak juga pernah maca sih sebenarnya, ada ditambah-tambah lah gitu kan. Nah, itu sama seperti ini, jadi ada layer pertama, ada layer kedua, dan sebagainya gitu. Nah, yang paling penting ketika, ya silakan, ada pertanyaan. Oh, belum, memang belum, tunggu. Good. Saya belum ngasih tahu nih, cuma bawa ilustrasi dulu. Dan kemudian ggplot ada 2 komponen utama, komponen data sama estetik. Jadi pertama harus tentukan itu, data sama estetiknya itu paling penting. Data yang mau kita gambarkan apa, datanya dari file apa, ya, dari kemudian apa yang mau kita tampilkan. Kemudian geometric object itu adalah bagaimana data tersebut akan dipresentasikan, akan diinformasikan. Jadi gini. Nah, ini baru exam ya. Udah? ggplot 2 sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Contoh ini ggplot 2. Kemudian ggplot 2 itu dari saya datanya pakai state. Kalau di situ pakai perintah, pakai data market ya. Kalian coba nanti gunakan pakai data yang sudah ada. Saya kirim. Ini contoh ggplot 2 itu seperti ini. Aduh, sebentar. Saya ini. Oke. State belum dirubah nih, data state, data frame. Oke. Ya. ggplot 2 dia kan muncul seperti ini. Lihat, ini adalah ggplot 2, kita pakai perintah ggplot, sorry. Kemudian nama filenya, nama objeknya yang mau kita gambarkan adalah state x77, datanya ya. Kemudian apa yang mau kita tampilkan? Estetiknya, bahwa X-nya adalah income, X-nya adalah ilustrasi, Y-nya adalah income, gitu kan. Tapi ini belum muncul gini nih. Ini belum muncul. Dia akan muncul cuma satu. Ini dia sudah menyediakan layer pertama. Ini layer pertama. Kemudian kalau mau apa yang mau kita tampil, kita tambah aja, ditambah dengan geom poin. Kita mau gambarkan poinnya. Nah, muncul poin. Kelihatan nggak? Tolong dicek. Kelihatan, Pak. Ya kan? Ada kelihatan poin-poinnya. Kemudian kalau kita buat di sini, ini kalau ditambahkan, munculnya. Nah, kita bisa tambahkan color. Ya, dia muncul bahwa nanti ada kita warnanya berdasarkan tertentu. Kalau mau kasih warna color kayak gini, dia warnanya merah aja langsung. Ini biru misalkan. Colornya ini adalah blue misalkan. Ya. Tapi biasanya color itu digunakan atau untuk kalau kita pakai grouping. Ya. Seperti itu. Ini contohnya untuk ggplot. Ya. Seperti ini.
Kemudian di situ ada perintahnya kalau mau ada facet gitu ya. Nah, ada namanya facet wrap. Jadi ini kita bisa buat gambarnya. Contohnya kita bisa paling gampang begini. Dia point ya. Kemudian ini kita bisa simpan menjadi sebuah objek. Misalnya kasih nama P1 berarti picture 1, plot 1 P. Nggak akan muncul, tapi kalau kita munculkan kita panggil P1 kita akan muncul. Jadi gambar tadi sudah tersimpan, bisa kita tambah-tambahkan, kita sesuaikan dengan ingin kita tambahkan. Kita tambahkan misalkan ada perintahnya namanya facet wrap. Facet wrap. Kemudian ini adalah group population. Jadi kita buat ada. Oh, belum ada grupnya, belum saya running ternyata. Oke. Group population-nya sudah ada belum? Nah, ini muncul. Dia akan lihat, dia akan bagi berdasarkan populasi gambar. Kita split menjadi beberapa gambar ini. Ya, ada low, ada medium, ada high di sini. Ini adalah pakai perintah facet. Kalian coba nanti lihat di yang sudah saya jelaskan di sini juga. Ada line plot, kemudian juga ada namanya point, kemudian ada juga untuk histogram, juga kalian bisa coba-coba sendiri nanti. Oke, PR-nya adalah sampai dengan ggplot, coba, bukan PR, artinya kerjakan untuk sebagai absensi hari ini adalah lakukan semua coding sampai dengan ggplot 2. Distribusi pula nggak perlu ya, hanya sampai ggplot 2 aja. Situ mungkin. Ada pertanyaan? Udah mau mendekati jam 2:30. Ada pertanyaan atau pernyataan? Jadi responsinya yang visualisasi data aja ya, Pak? Ya, visualisasi bab ini aja dari mulai dari mulai bab 2 itu sampai dengan sebelum peluang, distribusi peluang. Jadi ada deskriptif, statistik, ya kan, sampai dengan visualisasi. Oke? Tadi nanya siapa tadi? Di sini susah ya, yang nanya siapa tadi? Iya, Pak. Nabila. Siapa tuh? Hah? Oh, Nabila. Nabila. Iya, Nabila, kedengaran suaranya. Oke, ada pertanyaan? Datanya yang dipakai yang mana, Pak? Kalau yang buat dipakai yang sudah saya kirim aja, yang persis yang di buku aja. Kan saya sudah kirim juga kan, data marketing kan udah kan dikirim? Oh. Yang by email. Oh. Kan marketing ya, datanya di sini pakai marketing. Ya, tim? Iya, Pak. Oke. Intan, kenapa Intan? Kok kamu kayaknya mau nangis gitu, Intan? Lagi mati lampu, Pak. Sini panas. Hah? Oh, mati lampu. Di mana kamu? Hah? Di mana posisinya? Di daerah mana? Oh, Palembang. Oh, Palembang mati lampu juga ya? Enggak tahu, dari semalam itu mungkin lagi ada pembersihan di itunya, jadi mati lampu. Terus pakai apa kamu? Ini aksesnya? Oh, ini. Pakai HP. Laptop udah mati soalnya. Nggak dicas? Baterai. Ngecasnya gimana? Ada baterainya kalau yang HP, masih ada dayanya. Kalau yang laptop udah enggak itu. Terus kamu ngerjainnya gimana sekarang ya? Tadi itu udah sempat ngerjain, tapi datanya pakai yang data step tadi, Pak. Udah saya kerjain sampai. Data yang step. Oh, boleh lah. Ya. Yang ini mau ngerjain tapi mati laptopnya. Iya, gimana ininya? Susah juga. Kamu lapornya ke gubernur ya? Pak, ini buat daring gimana nih gitu. Oke. Talita, ada pertanyaan?
Enggak, Pak, enggak ada. Nah, Juhro, Ya, Pak. Tidak ada pertanyaan. apa? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ya, siapa nih? Ada yang nanya tadi. Ya, Dian. Sita. Saya punya teman namanya Dian Sita. Kamu namanya Sita Dian. Iya. Ya. Ya, Tapi silakan. kalau yang pakai bank marketing itu datanya hampir semuanya nominal, cuma satu aja yang scale. Enggak apa-apa Pak pakai yang ini. Ya, sesuaikan aja pokoknya seperti yang di sini. Kalau kamu mau pakai state boleh, silakan mau pakai state juga boleh. Oke? Jadi boleh pilih Yang penting adalah kalian salah belajar satu dari tiga visualisasi. Boleh, boleh. Nah. Oke, ya, terakhir. Udah jelas ya? Kemudian untuk PR-nya, untuk minggu depan, group work-nya adalah seperti kemarin kalian ngambil datanya sudah kalian ngambil kan? Sudah data bertiga kalian ambil, kemudian lakukan semua proses dari chapter pertama sampai visualisasi ini. Buat interpretasinya juga, jadi datanya kemudian dilakukan semacam deskripsi statistik, kemudian visualisasinya ditambah dengan penjelasannya. Jadi jangan bilang, oh ini visualisasi ini aja. Saya nggak butuh hanya gambarnya, tapi juga bagaimana gambar itu diinterpretasikan. Oke? Sandro, aman, Sandro? Aman, Pak. Oke. Fani. Agnes? Iya Pak. Oke? Oke. Oke apanya? Aman. Aman. Aman, dan COVID masih banyak, aman aja kamu. Belum aman kita nih. Kamu di mana, Nes? Di rumah Pak. Iya tahu.